Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amalia Magfiroh, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video saya yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, pengertian teknik pengambilan sampel itu sendiri adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel sesuai jumlah yang ia butuhkan dalam sebuah penelitian. Kemudian tujuan dari pengambilan sampel. Yang pertama, tujuan pengambilan sampel adalah mengambil data dari sampel. Karena tidak mungkin mengambil data dari keseluruhan populasi disebabkan populasinya begitu banyak dan jangkauannya yang sangat luas. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Yang ketiga adalah karena adanya asumsi bahwa populasi seragam itu sudah dapat diwakili dengan adanya setelah sampel. kita tahu pengertian teknik pengambilan sampel dan juga tujuan pengambilan sampel, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian teknik pengambilan sampel atau jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Secara umum, teknik pengambilan sampel ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel yang berjenis probability sampling, dan yang kedua teknik yang bernama non-probability sampling. Jadi ada dua ya secara umum, probability sampling sama non-probability sampling. Nah, yang pertama dulu nih, teknik pengambilan sampel jenis probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak atau random. Jadi di sini keseluruhan populasi itu memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Kemudian selanjutnya dari jenis yang ini, jenis probability sampling ini, tekniknya juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu simple random sampling, kemudian ada systematic random sampling, kemudian stratified random sampling, keempat ada cluster sampling, dan multi-state sampling. Kita lanjutkan setelah penjelasan mengenai probability sampling dan pembagiannya menjadi 5 pembagian lagi. Di sini saya akan membahas mengenai non-probability sampling. Nah, jadi karena sebelumnya yang probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak atau random. Nah, kalau yang non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang sudah diatur atau sudah ditentukan mana-mana yang akan dijadikan sampel dalam sebuah populasi itu. Jadi di sebuah populasi itu sudah ditentukan mana nih yang akan dijadikan sampel untuk penelitian. Nah, itu jadi keseluruhan populasi itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Jadi begitu. Nah, non-probability sampling ini juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada sampel jenuh, kemudian snowball sampling, kemudian ada kuota sampling, ada propositive sampling, dan yang terakhir ada accidental sampling. Setelah kita tahu definisi teknik pengambilan sampel itu apa, kemudian tujuan pengambilan sampel itu untuk apa, dan jenis-jenis pengambilan sampel, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap pengambilan sampel. Nah, di sini yang akan saya sampaikan ada 5 tahap dalam pengambilan sampel. Tahap yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Jadi pertama, tugas kita sebagai peneliti untuk mengambil sampel adalah mendefinisikan populasi. Kemudian tahap yang kedua. Nah, yang kedua adalah menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Jadi setelah populasi itu didefinisikan, tahap kedua adalah menentukan kerangka sampel dan kumpulan dari semua peristiwa yang mungkin terjadi gitu. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah menentukan teknik atau cara pengambilan sampel yang tepat. Nah, sebelumnya kan sudah kita pelajari nih, teknik pengambilan sampel itu ada 2, ada probability sampling sama non-probability sampling. Nah, untuk tahap pengambilan sampel ini atau tahap pengambilan sampel, setelah kita mendefinisikan dan menentukan kerangka,
kita sudah bisa nih menentukan kira-kira teknik apa yang cocok untuk mengambil sampel di penelitian kita ini. Apakah teknik yang secara acak atau random, ataukah teknik yang sudah diatur atau sudah ditentukan sampelnya yang mana aja nih dari populasi itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan pengambilan sampel. Kita kan sudah tahu teknik mana nih yang akan digunakan. Kalau kita sudah punya teknik dan sudah menentukan teknik yang akan digunakan, baru nih kita bisa action, kita bisa mengambil sampel yang akan kita teliti. Kemudian tahap yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan sampel kembali. Jadi pada tahap kelima ini dilakukan pemeriksaan kembali. Ada nggak sih sampel yang kiranya itu kurang tepat? Jadi dilakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling begitu. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat saya mengenai teknik pengambilan sampel. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.